Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi waril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Masyaallah jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan membacakan poin selanjutnya dari Al-Kabair milik Al-Imam Az-Zahabi. Kita buka di dosa besar yang ke-36, yaitu Al-Mannan bil-Atiyah, yaitu menyebut-nyebut kebaikan yang telah diberikan kepada orang lain, atau mengungkit-ungkit kebaikan yang telah diberikan kepada orang lain. Dan ini adalah dalam Islam disebut dengan Al-Man, yaitu seorang menyebutkan pemberiannya atau perbuatan kebaikannya yang mana hal itu mengakibatkan pihak yang diberikan merasa tersakiti atau terzalimi. Dia menyebutkan kebaikannya atau pemberiannya kepada orang lain yang mana hal itu menyakiti pihak yang diberi. Nah, inilah yang disebut dengan Al-Man, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan. Nah, ini dimuat oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini, termasuk di antara dosa besar, di antara dosa-dosa besar yang ada di dalam Islam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zahabi di sini membawakan dua dalil. Dalil pertama dari ayatul Rahman, kemudian dalil kedua adalah dari hadis suri tauladan, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari ayat Ar-Rahman, beliau membuat potongan dari surah Al-Baqarah di ayat yang 264. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan, menghilangkan pahala sedekah kalian dengan al-man, dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan menyakiti orang yang diberikan tersebut. Nah, al-man di sini yaitu menyebut-nyebut pemberian, itu sangat mungkin dampaknya kepada al-adha, yaitu apa? Menyakiti pihak yang diberikan kebaikan kepadanya atau dihadirkan kebaikan kepadanya. Dan mengungkit-ungkit kebaikan ini, ma'asyiral jamaah, adalah bukan sifat orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sifat-sifat orang yang mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sebesar apapun dan sekecil apapun kebaikan yang diberikan kepada seseorang, kebajikan yang dihadirkan di dalam kehidupan seseorang, semua itu adalah murni kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada asalnya jemaah, ketika kita menggantung harapan kita di awan, maka awan tersebut suatu saat akan cair dan menjadi hujan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita gantungkan harapan kita kepada manusia, maka suatu saat harapan tersebut akan disia-siakan, akan hilang. Tapi kalau kita gantungkan harapan tersebut kepada yang menciptakan awan, maka Allah Subhanahu wa taala abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala paling pandai bersyukur terhadap kebaikan seorang hamba. Nah, orang yang memberi tak pantas untuk mengungkit pemberiannya, tak pantas untuk dia sebutkan kebaikan-kebaikannya, dan itu dia harus tahu tujuan dia memberi awal itu membahagiakan orang yang diberi. Nah, kalau kemudian dia ungkit, maka itu akan menyelisihi tujuan pemberian itu. Yang tadinya tujuan pemberian membahagiakan, menghadirkan suka,
maka ungkitan menghadirkan kesedihan dan duka. Maka hal ini tidak baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menghilangkan pahala sedekah. Bisa menghilangkan. Orang sudah memberi, sudah mengeluarkan hartanya, seorang sudah berbuat kebaikan dengan menyebut-nyebut dan mengungkit, maka dia akan kehilangan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam membalas kebaikan tersebut 10 hingga 700 kali lipat bahkan lebih. Tetapi ketika seorang mengungkit, hancur lebur sehingga pahala tersebut tidak bisa dia panen di akhirat nanti. Kemudian di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala akan hukum mereka dengan beberapa hukuman, yaitu Allah tidak ajak mereka berbicara. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sucikan mereka dari dosa. Artinya dosa mereka akan terus ada. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Dosa mereka terus ada, ini maksudnya sampai batas yang Allah tentukan. Dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbilu izarahu, yaitu seorang yang isbal pakaiannya, sarungnya, celananya. Wal mannan, dan ini pembahasan kita. Wal mannan yaitu orang-orang yang suka menyebut dan mengungkit kebaikannya yang dia berikan kepada orang lain. Kemudian wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, seorang yang menjual barang dagangannya, cara dia melariskan dengan sumpah-sumpah dusta. Kemudian juga beliau hadirkan satu hadis lagi pendukung, yaitu salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla. 3 golongan yang Allah tidak akan terima amalan wajib mereka dan amalan sunnah mereka. Disebutkan salah satunya adalah wamannanun, dan orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengungkit pemberian kita yang kita berikan kepada orang lain, atau sebelum kita menyebutkan pemberian-pemberian dan perbuatan baik kita yang kita hadirkan dalam hidup orang lain, maka kita harus tahu bahwasanya, lihat kira-kira dia akan sakit tidak dengan ucapan ini, dengan pengungkitan seperti ini. Sejatinya ketika kita tidak memberi, itu jauh lebih baik daripada memberi kemudian disakiti, kemudian diungkit pemberian tersebut, kemudian diulang-ulang, kalau bukan karena saya mungkin dia akan begini. Dan ini banyak jemaah dalam kehidupan, baik dia adalah orang-orang yang jauh dari dunia pengajian, dan ada dalam orang-orang yang tersentuh oleh pengajian. Saya katakan tersentuh oleh pengajian, dia tidak masuk dalam ruh-ruh pengajian. Maka ini mungkin seperti ini tidak baik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengungkit-ungkit pemberiannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberi dan terus memberi, tidak peduli apakah kita balas pemberian tersebut dengan syukur ataukah tidak. Selalu tiap hari Allah beri. Kalau Allah Subhanahu wa taala ungkit hari ini pemberian kita, hari ini Allah ungkit apa yang Allah berikan kemarin kepada kita, maka kita binasa, maka kita tak mampu. Tapi Allah mengajarkan kepada kita tak perlu untuk diungkit hal itu. Maka sebelum kita mengungkit, lihat kira-kira orang ini akan tersinggung atau tidak, tersakiti atau tidak. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, orang itu kalau misalnya dia memberi, khususnya adalah ketika dia memberi dalam keadaan orang tidak tahu dia memberi, balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan naungkan dia, akan berikan dia naungan. Dengan naungan tersebut Allah naungkan dia pada hari kiamat ketika matahari 1 mil, seukuran celak seorang hamba, seorang wanita. Matahari yang sangat dekat. Kata Nabi SAW, sebagaimana hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah berikan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah warujulun
tasaddaqa biyamini wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin, dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, yunfiqu biyaminihi hatta la ya'lamu shimalu, dia berinfak dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak tahu. Jangankan mengungkit, tangan kirinya saja tidak tahu, diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti apa? Dia memberi kemudian dia melupakan pemberiannya. Dan konsep kebahagiaan, jemaah yang dirahmati Allah, konsep kebahagiaan di dalam pemberian adalah kita melupakan pemberian kita kepada orang lain dan mengingat pemberian orang lain kepada kita. Itu konsepnya dalam memberi. Konsepnya dalam memberi. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, dinampakkan kepadaku neraka. Fa idza aktsaru ahliha nisa, dan ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Qala yakfurna, karena mereka kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurna al-ashir, tapi mereka kufur kepada suami. Kenapa sifatnya? Kalau suami itu memberikan begitu banyak pemberian, kemudian satu kesalahan, kesilapan yang terjadi, ucapannya, kau tak pernah memang ada kebaikan. Nah, ini konsep ini yang menjadikan seorang wanita ini kemana? Ke neraka. Kemudian hadis yang berbeda Nabi SAW sebutkan, apabila wanita salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, masuk surga lewat pintu mana saja yang dia kehendaki dari 8 pintu. Nah, di sini makanya konsep sebuah pemberian, konsep sebuah pengabdian, konsep sebuah sifat yang menghadirkan kebahagiaan adalah kita sebisa mungkin melupakan pemberian kita kepada orang lain dan sebisa mungkin mengingat pemberian orang lain kepada kita. Atau kalau mau disebut lagi adalah kita melupakan pemberian kita kepada orang lain walaupun sangat besar, dan kita mengingat pemberian orang lain kepada kita walaupun jumlahnya sangat kecil. Nah, ini konsep kita dalam memberi, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia bersedekah, memberi, dan dia mengetahui bahwasanya Allah tahu tentang sedekahnya tersebut. Allah tahu dia bersedekah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengharap wajah Allah, tidak riya, tidak sum'ah, tidak menginginkan dari sedekah itu untuk diungkit-ungkit pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia naungan ketika di situ manusia banjir dengan keringat, bahkan ada yang tenggelam dengan keringat. Sedekah itu besar, jemaah, pahalanya. Sedekah itu akan membebaskan seorang hamba dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian terhadap neraka, takutlah kalian dengan pedihnya neraka walau dengan sepenggal dari kurma. Nah, ketika dikasih kemudian diungkit, subhanallah, ibarat kita menancap sebuah kebaikan sebesar gunung yang besar, kemudian dengan ucapan kita, kau enggak ingat dulu engkau itu yang menjadikan kau senang itu saya. Kemudian hancur lebur gunung tersebut dan kita tak bisa lagi membanggakan. Maka ini berat, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipikir-pikir, sesuatu yang sudah dibangun dengan dasar kemudian kita robohkan, itu adalah sebuah kebodohan. Lebih bodoh daripada orang yang tadi belum punya uang, orang yang tadi punya uang kemudian dia belum bersedekah. Ini tidak lebih bodoh daripada orang yang punya uang bersedekah kemudian dihancurkan pahalanya. Karena dia sudah punya usaha, sudah mengeluarkan, sudah ada, kemudian apa? Dia robohkan. Dan ini tidak baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.